warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila sidang isbat dari Kemenak telah ditetapkan bahwa 1 Dzulhijjah itu pada malam hari ini, maka pada malam hari ini pula bagi siapa saja yang ingin berkurban nanti di tanggal 10 Dzulhijjah, maka dimakruhkan untuknya untuk mencukur kemaluan, untuk mencukur bulu kemaluan, untuk mencukur bulu ketiak, untuk mencukur kumis, dan untuk menggunting kuku itu pun dimakruhkan. Begitu pula kita sudah disunahkan untuk berpuasa Dzulhijjah. Sebagaimana dalam ayat walayalin ashar itu ditafsirkan oleh para ulama, artinya mana 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini awalnya ini lebih utama dibandingkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau di Arab Saudi itu mereka ramai di 10 hari awal Dzulhijjah dibandingkan hari-hari biasa. Oleh karena itu mereka lebih ramai Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Makanya hendaknya kita pun meramaikan dengan amalan soleh, baik amalan ketika waktu siang maupun ketika waktu malam. Bagi siapa saja yang mampu berpuasa, maka hendaknya berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa semua, maka tidak tinggalkan semua. Minimal kita berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kalau di bulan-bulan Dzulhijjah ini mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Ada 2 nabi yang diberi gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya yang Maha Pengasih, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua diberi gelar Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Allah. Dia yang di surga nanti pun yang paling tinggi 2 orang ini, yang paling mulia. Kenapa kok bisa Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilur Rahman? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin ada nabi terakhir dan umat yang paling banyak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilullah karena ternyata beliau mengorbankan seluruh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dari awal sudah berdakwah, dimusuhi seluruh dunia. Pada saat itu yang beriman di seluruh dunia cuma 1 orang, Nabi Ibrahim. Dimusuhi oleh bapaknya, dimusuhi oleh kaumnya, bahkan diusir dari Babilonia menuju ke Syam. Diusir oleh orang-orang tercintanya. Sebagaimana kita cinta negeri ini. Begitu pula kalau kita diusir negeri ini bagaimana? Kita dibenci oleh orang tua yang paling kita sayangi bagaimana? Kemudian Nabi Ibrahim berdoa dari puluhan tahun, berdoa Rabbi habli minas salihin, berdoa minta anak. Puluhan tahun gak diberikan anak, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Azim. Nabi Ibrahim berdoa minta anak itu 86 tahun, Pak. Begitu keluar anaknya disuruh diasingkan oleh Hajar. Oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya dan Hajar diasingkan. Ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Di Mekah yang satu tandus. Boro-boro ada tanaman hidup, Pak. Tanaman mati pun enggak ada di sana. Di Mekah ketika itu enggak ada tandus semuanya, air enggak ada, tanaman enggak ada kehidupan sama sekali. Kemudian disuruh tinggal, balik lagi ke Syam, meninggalkan anak yang selama ini dia nanti-nantikan. Begitu besar dan dewasa, Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk menyembelih anaknya. Luar biasa perjuangannya, mengorbankan apa yang paling dia cintainya. Sehingga bukti kecintaan kita apabila kita berani berkorban terhadap hal yang paling kita cintai. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai derajat bir sampai kalian berani untuk menginfakkan apa yang kalian cintai. Sampai-sampai Ibnu Umar, ya Rasulullah, gula ini paling saya cintai, maka saya ingin menginfakkan gula. Gula di dapurnya dia paling suka, maka infakkan. Makanya kalau kita mau ngasih ke orang, jangan kasih makanan bekas. Kasih yang paling bagus dari makanan yang ada di rumah kita. Kalau ngasih baju ke orang, kasih baju yang paling bagus, yang paling kita senangi bahkan. Karena itu adalah bukti bahwa kita sudah meniadakan kecintaan terhadap dunia, tapi murni menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajarlah Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah, bahkan mendapatkan gelar kekasihnya Allah langsung. Semoga Allah menjadikan kita dicintai oleh Allah langsung. Bagaimana doanya, Allahumma habbib ilaina al-iman. Ya Allah, cintakanlah kami kepada keimanan. Wa karrih ilaina al-fusuq wal kufra wal isyan. Dan bencilah, jadikanlah kami benci terhadap kekafiran, kefasikan, kemunafikan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami orang mendapatkan petunjuk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sedikit pengumuman bahwa nanti setelah Ba'di Isya akan ada kajian tafsir
surat Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan surat Al-Adiyat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.